Halo guys, ketemu lagi dengan kita kelompok 7. Saya Fadila Anggreni, Saya Dilan dari Saya Sandra Wicaksono. Di sini kita akan membahas materi tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selamat menyaksikan. Selamat dan langsung. Nah, kemarin jadi kita habis bahas API kan, Arsitektur Perbankan Indonesia. Sekarang kita diskusi lagi nih, ketemu. Sekarang ini mau bahas apa nih kira-kira? Ya kalau dari tugas sudah jelas OJK kan. OJK. Jadi kemarin habis terangin OJK ya? Iya, ya ke OJK. Sebelum kita bahas nih, OJK tuh panjangan apa sih? Otoritas Jasa Keuangan dong. Bener. Kalian tahu gak sih? Kalian tahu OJK tuh apa ya? Secara garis besarnya sih ya yang mengatur keuangan, lembaga yang mengatur tentang keuangan lah intinya. Tapi kalau secara panjangnya sih kurang tahu ya. Kalau setahu sih kalau OJK itu ya berkaitan dengan keuangan lah. Pokoknya uang gitu ya. Ya. Pengawasan ya, Uang, ya gitu. pengawasan juga gitu. Ya udah bener tuh kayak emang tentang uang. Jadi kalau kita buka di website resmi OJK tersebut itu ada definisi dari OJK. Jadi OJK adalah sebuah lembaga independen yang berkaitan dengan sektor keuangan dan bebas dari campur pihak lain gitu loh. Jadi ini cuma dan yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan tadi yang dibilang, terus pemeriksaan dan penyelidikan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan atau maksudnya di sektor jasa keuangan seperti itu. Tadi definisinya ya, pengertian. Terus sekarang kalau dilihat dari sisi sejarahnya nih, Iya, sejarah. OJK itu didirikan sebagai respon terhadap krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai 1998 yang mempengaruhi negara-negara tersebut termasuk Indonesia. Terus pemerintah Indonesia ini memandang perlu mengganti sistem pengawasan keuangan yang lama dengan satu badan yang lebih efisien dan efektif. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia ini menyatakan niat untuk menyusun kembali kerangka pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Terus pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh Parlemen Indonesia yang akan memberikan landasan hukum bagi pendirian OJK. Terus beroperasinya tahun berapa? Oh, kalau OJK sendiri tuh resmi dioperasikan tuh pada Desember 2013. Nah, itu tadi kan definisi sama sejarah. Iya, sejarah tuh. Kebetulan lagi buka websitenya OJK. Lagi buka tuh. Ya. Oh iya itu lagi benar-benar. buka Kita harus OJK baca. nih. Nah, definisi sejarah udah nih. Sekarang dasar hukum OJK. Oh iya, Dasar hukum. Jadi yang tertera di website itu dasar hukum OJK itu menurut pasal 39 UU nomor 21 tahun 2011 yang mengatakan bahwa OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri. OJK dan BI ini bekerja sama untuk memastikan stabilitas dan integritas sektor keuangan Indonesia, seperti halnya pada penyelaraan kebijakan yang dimana OJK dan BI melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa kebijakan di sektor keuangan termasuk kebijakan moneter dari BI dan kebijakan pengawasan dari OJK. Nah, OJK ini berjalan satu tujuan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti itu. Jadi intinya OJK dan BI itu saling berkaitan erat Ya. bekerja sama. Ya, bekerja sama terhadap Kan dasar hukum ya tadi. Ya. Terus OJK kan pasti punya ini fungsi dan tujuan. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu? ada tuh kan. Kalau kita lihat lihat balik lagi nih kita baca di websitenya gitu, emang kan itu fungsi dari OJK itu ya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan tentunya yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan seperti itu. Intinya pengawasan dan peraturan di sektor keuangan seperti itu. Kemudian dan
Kemudian tujuan itu yang pertama nih ada agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan tersebut terselenggara secara teratur, adil gitu, jelasnya, terus transparan gitu kan. Iya. Kemudian akuntabel gitu. Kemudian yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil tentunya. Ya harus untuk yang penciptaan OJK itu untuk kestabilan keuangan. Kemudian yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini penting banget, paling penting dari tujuan OJK tersebut ya. Dengan adanya kan dapat melindungi kepentingan konsumen atau ya secara masyarakat umum gitu loh, seperti itu. Jadi fungsi dan tujuan itu tetap mengarah kepada pengawasan dan pengaturan kestabilan ekonomi. Harus, iya, memang tujuan OJK aslinya seperti itu. Terus kalau tugas dan wewenang OJK? Tugas dan wewenang ya, emang bisa jawab? Belum baca sih kalau Iya, itu. masih ada kalau Pastinya juga fungsinya sebagai pengawasan, tapi jelasnya belum ya kayak. Kalau emang nih tugas dan wewenang dari OJK itu ya sudah jelas di pengawasan dan pengaturan. Tapi di sini tugasnya lebih ke khusus gitu ya, pengawasan di jasa bank, yaitu pengawasan di bank gitu kan, terus jasa keuangan non bank, kemudian dan jasa sektor pasar modal tentunya, saham-saham seperti itu. Kayak saham, tahu kan yang yang banyak banget sekarang, kamu pakai nggak sih Itu jual beli saham kayak itu, iya. bibit atau apa, itu kan yang di pengawasannya dari OJK, otoritas jasa. Ya gitu juga seperti itu. Dia bank juga kan, bank jasa bank kan semuanya kan diawasi oleh OJK. Oh, berarti Otoritas jasa keuangan. e-wallet yang Iya, sebenarnya itu tuh berarti diawasi OJK. Iya, diawasi OJK seperti itu. Intinya mengandung keuangan gitu. Iya, intinya ya itu tadi, uang dan uang. Benar-benar. Sudah cukup jelas sih ya, gambaran tentang OJK ini. Ya, jadi kalau mau lebih paham lagi OJK itu seperti apa, tujuan atau wewenang, kita bisa langsung lihat aja di website resmi OJK. Oke, Nah, terima kasih. jelas banget ya. Yuk, diminum. Yuk.